Nah ini menarik sih. Tahun 2020 kayaknya menjadi tahun yang struggle buat kita. Lu pernah ngebayangin ada Bener corona banget. nggak di Indonesia? Enggak, enggak pernah. Kenapa? Aku kaget banget ada corona. Karena jujur ya, Heeh, hampir semua kehidupan tuh kayak jadi berubah pesat gitu ya. hmm. Dan kita harus membiasakan diri dengan, ya kalau kata presiden kan berdamai dengan corona gitu kan. Ah, terus? Hidup berdampingan gitu. Tapi aku juga nggak, gue baca status lo ya kan. Hmm, Aku baca status Rapko bahwa nggak pernah, kita nggak bisa aku nggak bisa bayangkan juga aku masih hidup sampai sekarang. hmm, Karena emang kematian itu kayaknya satu satu meter di depan kita aja gitu, iya, dekat banget. hmm, Banyak orang-orang dekat yang bergaul, sering berdiskusi, komunikasi, bahkan senior-senior game kayak Palangkaraya yang berdedikasi tinggi terhadap game KI juga meninggal. karena Dan COVID ya. wah, di 2020 ini betul-betul perjuangan yang sangat besar sih Ini untuk bisa menarik nih. melewati tahun ini. Karena kan awal-awal 2020 Menteri Kesehatan kita yang lama agak sedikit denial nih, menyangkal. Gimana Ya, pandangan lu nih? aduh, sebenarnya mungkin ini ya, pemerintah itu mau optimis gitu ya Hmm, terhadap pandemi ini ya. hmm, hmm, Atau apa ya? Biasanya kan kalau kita beriman misalnya, oh hari ini nggak hujan nih, nggak hujan nih di sini ternyata kan hujan gitu ya. hmm. Mungkin itu seperti sarkas saja sih, perkataan iman ya kalau aku kalau aku maknai. Dia mungkin beriman bahwa Indonesia nggak akan masuk Hmm. COVID-19 ke Ah, Indonesia gitu. ah, ah, ah. Tapi ternyata kan ya pandemi ini juga ada di Indonesia dan justru Indonesia ya kalau kita lihat grafiknya ngeri banget ya. Iya, makanya. Sampai saat ini Kalteng tuh kalau nggak salah Kalteng masuk 10 besar bro pandemi. Waduh, oh my god. Bahkan gue juga korban COVID ini. Serius loh? Lu kena dari mana? Serius. Kena dari mana? Um, ini gue kan di kantor ya. Hmm, Karena emang kerjaan gue kan di PR. Jadi emang banyak berkomunikasi sama orang lah. hmm. Jadi mungkin waktu itu imun tubuh nggak bagus juga. Jadi terkena lah, terserang. Kemarin Tapi 14 hari isolasi tapi isolasi hmm, hmm, dan hmm, kemudian 14 hari isolasi mandiri. hmm. Tapi lu ngerasain sesuatu yang berbeda nggak sih antara COVID nggak COVID dalam tubuh lu? Beda, ada bedanya. Gue sebenarnya gini loh kok, Hmm. gue bukan tipe orang yang percaya segala sesuatu sebelum gue kena. Gila juga sih gue rasa. Oke. Gue kena COVID itu gue percaya COVID itu ada. Hmm. Karena penciuman gue hilang. Oh gitu, penciuman lu hilang. Ya. Emang hilang betul-betul. Biasanya kan kalau mampet doang kan pasti kita cium deh. Pasti ada, oh ada baunya dikit. Ini benar-benar nggak ada. Dan itu terjadi berapa hari gitu. Hmm, hmm, Kemudian hmm. batuk berdahak sampai yang gue berdarah, batuk berdahak gue berdarah. Oh gitu. Ih. Iya, mungkin ini kali ya lecet kali ya karena sering batuk. Hmm. Kalau gue emang batuk dan berdahak itu sampai sekarang juga masih batuk karena aku tipe orang yang kena hujan dikit langsung batuk, Hmm, hmm, hmm. langsung ini. Tapi nggak pernah yang sampai positif. Beberapa kali swab PCR tuh nggak Hmm. pernah positif. Nah baru waktu itu pas imun tubuh juga lagi rendah, Hmm. cek ternyata positif gitu. Tapi Wow. sekarang puji Tuhan udah 3 kali antigen udah negatif terus. Jadi puji Tuhan sekarang udah percaya ya adanya COVID. Sebelumnya sebelumnya berarti nggak percaya dong. Tapi gue masih percaya bos-bos ini dimanfaatkan oleh segelintir orang yang mencari Hmm. keuntungan sendiri. Oke, iya sih, gue juga kayak gimana ya. Tapi tapi ngelihat corona seperti ini lalu kemudian lu dengar berita korupsi bansos gimana perasaan lu? Gue habis bikin status tadi ya. Ya status gue ngeresein banget tuh. Saya bendahara partai tit. Iya. Ingat saya korupsi bansos. Eh, aku ya itu yang aku bilang kok bahwa di situasi dan situasi sesulit apapun sebenarnya Hmm. yang menimpa rakyat karena kan sebenarnya korban yang paling merasakan dampak pandemi itu sebenarnya rakyat ya kok. Hmm. Orang-orang yang bekerja kayak kita, banyak orang di PHK, banyak Betul, orang nggak terima gaji berbulan-bulan. betul. Lu bayangin di Palangkaraya ya, Hmm. gue pernah
kita pernah dari salah satu organisasi di sini bikin kegiatan bagi-bagi sembako. Lo Betul. bayangin kok. Lo taau nggak orang jualan percikan? Iya. Yang dia abang-abang kayak gitu kan, yang di pinggir Yes, jalan. betul. Gue tanya kok, kita tanya, ada ketua gue tanya, berapa sih laku hari ini? Lo tau nggak jawabannya? Laku 1 doang kok. Oh my god. Itu tuh bener-bener yang broken heart banget lah dengernya. Bayangin modalnya berapa, dia berharap ini, karena orang situasi pandemi ini kan pemerintah menyarankan untuk stay at home. Iya. Orang-orang ya kayak pedagang-pedagang dia mesti harus jualan untuk dia bisa survive, dia bisa makan dengan keluarganya. Tapi ternyata nggak laku gitu. Cuman laku 1 biji doang, harganya kan 7.000 atau 5.000 ya. Iya. Lu bayangin gitu. Banyak dari pagi loh. Iya. Iya. Jadi emang masyarakat bawah adalah orang yang paling merasakan dan paling berdampak akibat dengan COVID-19 ini. Ketika misalnya pemerintah yang harusnya kita percayakan sebagai orang yang melindungi kita, pemerintah yang akan kita percaya untuk bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah situasi ini, di tengah-tengah masa-masa sulit ini, ternyata mengkhianati kita misalnya, mengambil sesuatu yang sebenarnya adalah milik kita untuk kepentingan perutnya sendiri gitu. Iya. Kepentingan keluarganya belanja barang-barang branded gitu. Itu kan nyakitin banget ya. Iya, makanya gue sedih loh. Masalahnya nih, Mensos kemarin itu dia sering diundang sama gereja-gereja, bro, kasih seminar. Dia ngomong ya, apa dibilang kok? Iya. Saya nggak mau korupsi. Iya, saya nggak mau korupsi. Saya percaya bahwa ajaran kekristenan tuh tidak mengajarkan korupsi. Pas gua denger kan, anjir, wah parah dah. Itu gua nggak tahu. Tapi itu betul-betul itu menampar gereja sih buat aku, menampar gereja. Gila nggak tuh? Iya, makanya. Karena ada beberapa kampus Kristen juga yang mengundang dia gitu loh. Dan gue kayak, aduh anjir. Berapa banyak kampus Kristen yang dibegoin, berapa banyak mahasiswa. Atau, bro, dikasih bantuan sama dia nggak itu? Apa? Dikasih bantuan sama dia nggak? Nggak ngerti dah gue. Tapi ya itu maksud gue, iya sih gue ngerti dia ceban doang sih, tapi kan ceban 265 juta jiwa kan, berapa anjir? Dia udah bisa beli barang-barang branded dari luar negeri itu. Iya makanya, wah parah, gila banget sih. Lu tau gak kok, ini cerita gue sama Petrus ya, pacarku ya. Jadi kemarin kami pulang kampung kok. Lo tau gak bantuan yang seharusnya di BLT dari pemerintah itu kan 600 ya, 600.000 ya. Iya. Itu yang nyampe masyarakat itu 400.000, 500.000, 350. Kepotong-kepotong. Anjir. Makanya. Gila. Jadi aku tuh rejim orang baik aja masih ada orang jahat loh. Kan brandingnya gitu bro. Oh gitu. Enggak. Ya gitu lah. Karena. Tapi kan gitulah kok. Maksudku situasi ini menunjukkan betapa bobroknya pemerintah kita gitu. Karena ya. Tapi kita bisa lihat dalam segi positif mungkin ya bro. Misalnya menghadapi kehidupan normal baru ini ya, new normal. Buat aku sih kita bukan new normal sih, tapi back normal ya. Kembali kepada normal sebenarnya. Karena gini, aku kalau di Jakarta ngelihat orang-orang ngopi di Starbucks atau makan di tempat-tempat yang high class gitu ya, yang mewah gitu. Bertanya, mereka beli apa sebenarnya? Mereka makan apa sebenarnya? Mereka beli dengan harga yang mahal loh ya, yang bisa kasih makan 10 orang atau 20 orang. Buat aku mereka beli merek doang sih, dan prestis aja gitu. Gue nongkrong nih di Starbucks, gue nongkrong nih di sini makan elit, makan mewah gitu. Nah, situasi pandemi COVID-19 justru mengembalikan kita kepada bahwa kita hanya membeli atau hanya membeli sesuatu yang kita butuhkan saja misalnya gitu. Betul. Kita misalnya nonton tiap minggu misalnya gitu. Buang uang, bakar uang terus tiap minggu. Atau yang paling dekat tahun baru deh. Kemarin kan biasanya Jakarta atau seluruh kota-kota yang ada di Indonesia itu kan pesta kembang api ya. Bakar duit. Betul. Di atas langit. Tapi situasi pandemi ini memaksa kita untuk jangan bakar uang gitu. Atau jangan jangan pesta kembang api, nggak boleh sama pemerintah. Nah, justru itu membuat kita semakin
hemat gitu kan ya. Betul. Membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita butuhkan saja gitu. Saving Jadi money. bagus sih sebenarnya untuk kehidupan kita. Ya gitu. Tapi kan akhirnya kan kita sadar bahwa sebetulnya nurani itu penting. Gue tuh orang yang sangat menekankan nurani juga. Gue bayangin lu 17 miliar korupsi nggak? Sekarang kasusnya gimana? Belum diinin kan? Belum di apa? Tertutup dengan kasus yang lain gitu loh. Dan Iya. Dan jangan sampai kita lupa dengan kasus ini karena menjadikan sekali gitu loh di saat orang semua bertahan 17 miliar itu bukan angka yang sedikit tuh, gila banyak banget. Tapi kan itu kan ada kan peraturan yang kalau misalnya korupsi bansos itu bisa dihukum mati ya? Iya, ada kok. Nah, harusnya dihukum mati sih. Apa ia harus dihukum mati menurutmu? Aku nggak tahu ya, tapi aku tuh sebenarnya orang yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan sebenarnya. Tapi apakah ketika dia melakukan itu dia juga mengingat manusia-manusia yang hampir mati di tengah-tengah pandemi ini? Aku balikin lagi gitu, bro. Jadi mari kita berpikir bersama-sama gitu. Betul. Apakah dia ada memikirkan kita pada saat itu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan misalnya? Atau itu adalah sesuatu yang salah? Apakah dia berpikir ketika dia melakukan itu? Bayangin, bro. Orang yang diberikan kepercayaan sama Tuhan sering diundang gereja. Iya, makanya. Untuk ini Mahfud MD sarankan menteri yang korupsi di tengah bencana dihukum mati. Kayaknya bener nih. Beritanya kapan, bro? Hah? Tanggal berapa, bro? Tanggal 28 Desember 2020 kemarin dong. Oh, baru ya? Iya, makanya. Tuh. Salbok gua sama Gisel. Kenapa Gisel dah? Nggak ada Gisel di sini. Di sini kenapa? Ada, bro, itu di atas. Lo tau nggak hashtagnya? Nah, itu juga salah satu hal yang kayaknya membuyarkan konsentrasi kita ya. Iya. Masyarakat kayaknya teralihkan deh fokusnya. Iya, topik populer ya. Astaga. Ya, dalam politik emang hal-hal begitu kan sengaja bisa diciptakan. Oke. Tapi ini menarik sih, kita diskusi panjang lebar nih kayak seru gitu. Jarang gua ada orang yang ngajakin ngobrol soal pemerintah kayak gini. Tapi lo sebagai orang yang kerja di bidang jurnalistik dan pasti kan juga menulis fakta yang ada di lapangan. Kalau itu dibaca sama orang-orang pemerintah atau pejabat publik dan mereka nggak senang, banyak nggak kasus seperti itu yang menimpa lo? Dulu pernah. Gue bukan nyerang sih, tapi mungkin beritanya tendensi ke salah satu bupati gitu ya. Sebenarnya temanku yang minta untuk aku follow up beritanya gitu. Cuman akhirnya memang ya juga kita digebar-gebar juga sama yang bersangkutan, sama bupati yang merasa terganggu itu gitu. Terus juga pernah sih gue lebih jujur ya, aku tuh nggak suka nulis berita yang seremonial ya, kok yang kegiatan-kegiatan tuh gue nggak suka. Gue lebih berorientasi pada misalnya berita yang real di lapangan gitu. Betul. Hasil investigasi. Gue pernah nulis kejadian nih orang kampung gue sebenarnya di Tewah. Gue kan orang Gunung Mas ya, Putri Dayak asli. Jadi ada masyarakat di situ yang betul-betul tuh kehidupannya bener-bener menurutku tidak layak gitu loh kok. Dan aku sebenarnya kritik banyak hal gitu. Banyak orang yang aku kritik dan terlibat dalam tulisanku itu. Pertama pemerintah, kemudian gereja kok. Gereja kenapa gereja? Karena dia jemaat, karena dia orang Kristen, bro. Oke. I see. Bayangin lo ya, dia hidup di bisa dibilang hutan, bro. Hutan yang kalau kita dari pinggir jalan kita masuk, kita mesti jalan 2 kilo. Dengan kondisi jalan yang becek, lumpur, kalau misalnya hujan deras bisa banjir gitu. Nah, dia hidup dengan anaknya perempuan masih SD. Bayangkan lo ya, anaknya berangkat jalan kaki sekolah. Anaknya itu baru kelas 2 SD. Oke. Dia untuk menghidupi keluarganya dia jualan sayur, jualan rebung, jualan buah-buahan yang dia dapat dari hutan. Dan dia jualan malam, bro. Oke. Jualan sore, dan mamahku adalah orang yang sangat respect banget
dengan beliau itu. Tapi luar biasanya gini, karena mamahku baik sama dia, jadi mamahku yang kalau misalnya nggak laku jualannya itu dia yang kasih mamahku gitu. Jadi kalau nggak laku jualannya dia kasih ke mamahku. Sampai pada satu momen aku memberanikan diri untuk menulis ceritanya. Namanya Om Boden. Aku nulis ceritanya, kemudian dia dapat bantuan dari pemerintah, dari organisasi dan lain-lain sebagainya. Orang bikin WC di pondoknya gitu kan. Orang-orang berdatangan lah gitu. Nah setelah itu dia sakit bro. Nah, waktu sakit ini kita masih kontrol terus, justru keluarga kita yang support system lah untuk Om ini kan. Sampai akhirnya dia meninggal dunia. Ini mungkin sad story banget sih bro. Karena rumahnya sangat tidak terjangkau, tidak memungkinkan untuk dia ditempatkan di rumahnya. Mamah gue buka pintu rumah. Oh my God. Untuk dia ditempatkan jenazahnya ditempatkan di rumah sebelum pemakaman. Oh my God. Dan aku rasa beritaku itu berhasil mengganggu pemerintah ya, karena memang di tengah-tengah sumber daya alam yang begitu melimpah di kabupaten gue atau di desa tersebut, ini ada nih orang yang tidak tersentuh perhatian pemerintah, bahkan tidak tersentuh perhatian gereja. Dia meninggal pun gereja lokal di tempat gue nggak mau, karena dengan alasan dia tidak tercatat. Gue tanya kenapa dia nggak tercatat? Seharusnya gereja yang jemput bola dong datengin dia, karena dia nggak punya kemampuan untuk mendaftarkan diri ke gereja, ya kan? Jadi paradigma orang-orang di luar sana bro, paradigma pelayan gereja kita, oknum-oknum pelayan gereja kita, mereka berpikir bahwa ya orang yang berkepentingan lah datang ke gereja. Iya. Betul. Bukan gereja dong bukan pelayan dong yang datang ke situ. Oh pelayan kan raja, pelayan gereja itu raja, nggak bisa. Makanya bro, bayangin berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak diperhatikan sama gereja. Tapi puji Tuhan banget, gereja Bethel Indonesia Tewah itu yang melayani beliau. Karismatik peduli. Yes, benar. Karismatik peduli. Kan karismatik nggak pernah peduli. Iya. Gue merinding banget coy. Di sana karismatik peduli banget sih di sini. Kan kalau stigmanya yang lebih peduli Protestan dong. Protestan lebih peduli dong. Masa karismatik. Mungkin ketika ada orang gereja yang nonton ini, gue bakal dipenjara kali ya. Enggak lah. Karena adik gue kan juga pendeta loh, kayak lo juga. Adik lo pendeta di mana? Dia di STTAA, dia sama Pak Stephen Tong ya, pendeta Stephen Tong ya. Dia sekarang di Nunukan, Kalimantan Utara. Wow, jauh ya. Adekmu perempuan. Dan dia pernah berantem bro sama orang-orang gereja. Jangan berantem lah. Ada gue jago kritik sih dia. Nanti kayak lo juga. Ya. Nanti dimutasi gimana? Jangan, harus dekat suun sama gereja, sungkem sama gereja. Gereja itu kan bait Allah, nggak boleh dikritik. Gereja itu sudah degradasi ya. Tempat kudus, nggak boleh dikritik. Tapi dia tidak tahu Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat di gereja. Yesus mengkritik para imam di gereja ketika umur 12 tahun. Bayangin, kita selalu bicara soal kita nggak boleh mengkritik pelayan capek. Jangan salah, Yesus mengkritik loh. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya nggak masalah dikritik juga, seperti itu. Gitu sih, asik juga kan. Nah ini di sini kalau gue kenapa? Di sini lu kenapa? Kalau aku chat di sini kelihatan nggak sih? Kelihatan? Coba chat. Maksudnya kelihatan sama audiens nanti nggak? Oh enggak. Oke. Nah ini menarik sih. Kan kemarin kalau nggak salah di grup kita Tanah Air tuh soal TikTok rame nih. Ada senior yang kemudian
mengangkat soal TikTok perempuan, TikTok lalu kemudian dijadikan indikator. Menurut lu gimana sebagai perempuan? Gue gak tahu ya lu suka main TikTok atau enggak. Pernah sekali-kali ya, jujur pernah sekali-kali, tapi aku ditegur keras sama seseorang. Karena Bang Petrus yang tegur. Bukan, yang gue bucin ya, tapi enggak. Sebenarnya gue ditegur sama dia marah sama gue main TikTok, alay lu, dia bilang gitu. Terus? Tapi sebenarnya gini sih kok, tergantung sih kok, tergantung perspektifnya. Kalau misalnya kita bicara dalam kebebasan berekspresi, nggak masalah main TikTok. Itu juga hak-hak dia. Kemudian misalnya dia upload di sosial media, ketika misalnya ada yang respons positif ataupun negatif, kan dia udah bisa terima sebagai konsekuensi logis dari sebuah pilihan mengupload video di publik kan. Kalaupun misalnya ada orang yang misalnya responnya baik, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya buruk juga, orang juga nggak berhak kok ngejudge kita. Tapi kan yang namanya publik ini kan ketika misalnya disodorkan dengan hal-hal yang seperti itu kan responsnya pasti berbeda-beda ya. Makanya kan kalau aku sih makanya kan gue kritik adalah gue nggak bilang Bang John salah. Yang gue bilang adalah TikTok itu kebebasan berekspresi dan seringkali yang gue lihat adalah menyalahkan personalnya gitu loh, bukan menyalahkan bukan mengcounter pendapatnya, tapi yang diserang personalnya. Kayaknya diri sering banget tuh dapet. Gue sering banget, lo juga sering. Iya kan? Tapi aku sih berpikir gini kok, kalau misalnya ditanya apakah salah atau benar, tergantung perspektif. Kemudian tergantung kita mau di branding seperti apa. Apakah kita ingin di branding menjadi perempuan yang, kalau especially perempuan atau laki-laki atau, gue salah. Atau kalau misalnya kita mau di branding sebagai seseorang yang misalnya narsisme oleh publik yang masih terkungkung dalam paradigma patriarki ya silahkan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya mau di branding sebagai seseorang yang berbeda dari itu gitu. Karena saya ke depan memiliki memiliki harapan atau visi yang lebih besar. Otomatis pertama saya harus jaga sikap. Saya juga harus menjaga jejak rekam saya di media sosial. Jangan sampai kemudian ketika misalnya saya maju nih jadi Bupati Gunung Mas misalnya atau Gubernur Kalteng, TikTok gue ditunjukin sama mereka sebagai counter untuk menggiring opini publik bahwa gue adalah orang yang alay, gue adalah orang yang lebay gitu. Nah, tergantung kita mau di branding seperti apa kok. Kalau misalnya pun aku main TikTok hanya untuk konsumsi pribadi, juga aku sebenarnya nggak main TikTok sih, aku nggak pernah sih download aplikasi TikTok, cuman dihapus. Gue hapus sendiri karena kesadaran tentang sesuatu yang besar yang akan kucapai itu kan. Jadi tergantung sih kok, tergantung perspektif dan tergantung orang mau di branding seperti apa. Tapi kalau kita bicara dalam perspektif kebebasan berekspresi, ya itu adalah haknya dia. Dan makanya kan opini publik juga nggak bisa kita counter sih kok. Opini publik juga nggak bisa kita counter. Makanya kan karena kita ini kan hidup dalam kungkungan. Betul. Makanya kan yang gue lihat, yang gue counter adalah pendapatnya, bukan orangnya. Orangnya nggak salah, karena setiap orang tuh ketika lu ngepost sesuatu, kayak gue deh, banyak orang yang bilang, sekarang jadi YouTuber lupa sama cabang, misalnya cabang Jakarta kan. Terus gue bilang, ya terserah aja orang mau komen tentang apa soal gue, karena gue udah mengekspos YouTube gue gitu loh. Gue nggak mikirin lagi gitu amat gitu loh. Nah itu tergantung bagaimana si pemain TikTok itu kemudian merespon itu dengan bagaimana, apakah dia baper atau enggak, karena kan itu udah jadi konsumsi publik gitu loh. Kecuali itu konsumsi pribadi lalu disebarkan sama orang kan, nah itu baru, nah itu beda kasusnya gitu loh. Ini menarik sih. Dan ini sih kok ya, kayak kalau kamu kan aku lihat bukan tipe yang orang yang berpura-pura menjadi orang lain ketika misalnya di medsos ya. Kamu apa adanya aja gitu. Betul. Dan mungkin saja kasus TikTok yang kemarin adalah orang yang tidak mau berpura-pura di medsos. Kalau saya jujur masih tipe orang yang nggak mau nunjukin sisi saya yang lain gitu. Sebenarnya saya apa adanya juga, tapi untuk hal-hal yang kealayan atau hal-hal yang ekspresi saya itu ya saya tunjukin di untuk konsumsi pribadi dan orang-orang terdekat saya aja gitu. Kalau saya sih. Karena aku
aku bilang tadi kan punya harapan untuk sesuatu yang lebih besar ke depan. Betul. Kemudian aku tidak ingin itu jadi jejak rekam aja sih. Oke. Ini menarik sih, asik.